Al-mu'minuna wal mu'minat, mu'minun laki-laki, mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Abang enggak pengajian subuh ini ke An-Nur? Capek. Kan Ustadz Somad, muak aku dah nengok Ustadz Somad. Dari Lajang dulu jumpa Ustadz tu sampai sekarang. Janganlah gitu mas, ayolah kita ngaji, saling menyempurnakan keimanan. Dia juga manusia, mungkin lupa, mungkin lalai. Maka setengah keimanan ini terus kalian jaga, sehingga ketika dia pergi, sehingga ketika dia lalai, kalian merasa saling kekurangan dan saling melengkapi. Tak ada manusia sempurna. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya silap, lupa, salah. Wan nisyan, lupa. Lalu siapa yang saling mengingatkan? Yang pertama, mengingatkan istri, suami. Jangan sampai istri kita diingatkan orang lain, jangan sampai suami kita diingatkan orang lain. Ba'duhum awliya'u ba'd. Yang kelima adalah yang ada di sampingmu ini, wahai saudaraku Daniel, makhluk yang diciptakan dari dirimu sendiri. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari dhila, tulang yang menutup jantung. Kenapa jantung Abdul Somad ini na'udzubillah kalau tabrakan tetap selamat? Karena ada tulang yang besar. Dhila wajuha a'laha, tulang yang paling bengkok, yang paling atas. Yang paling bengkok, yang paling atas disebut dengan rusuk. Bentuknya bagaimana? Melengkung, bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus kau luruskan, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau akan jadi bengkok. Saudaraku Daniel, kalau kau ikut tulang ini, kau jadi bengkok. Daniel mana? Daniel bengkok. Tapi kalau kau paksa, dia akan patah. Lalu bagaimana? Pandai-pandailah supaya dia tak patah, tapi kau tak bengkok. Lalu saya nanya ke Ustadz Abdul Somad, jangan. Ustadz Abdul Somad pun baru menikah. Tanyalah pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Tanya kepada Tuan Haji Faisal Qamar, tanya ke Dr. Mustafa Umar. Mereka ini yang sudah lama menikah. Pak Ustadz, Pak Haji, bagaimana kalau menangani tulang rusuk bengkok ini? Kata Pak Haji, bawakan daun sop dengan daun seledri. Itu tulang kambing tuh Pak. Jadi istri saya maksudnya, saya pun tahu, cuman supaya suasana tak begitu tegang. Dia tahu, karena dari jauh dia sudah tahu, tengok dari langkahnya pasti bermasalah. Tertulis di sini masalah. Maka dia mencairkan suasana, diajaknya bercerita, itu biasa. Setelah menikah ada masalah, iya banyak masalah. Dulu sebelum menikah tak ada masalah, tak ada. Kalau gitu mau lajang lagi? Enggak juga. Inilah pernikahan. Begitu perahu dinaiki, datang angin puting beliung twister, datanglah ombak kencang, datanglah macam-macam. Karangnya tajam, ombaknya deras, naik turun. Itu maka banyak yang takut menikah. Daniel berani naik dia ke atas perahu ini. Lalu selama inilah insya Allah, tanya ke orang yang pandai, berapa banyak laki-laki yang baik bengkok terduduk di depan sidang tipikor meja hijau. Gara-gara apa? Bini yang bengkok. Dia pulang ke rumah, abang itulah malu adik undangan hari ini, masa enggak pakai gelang emas? Kawan setengah kilo di sini, setengah di sini, sampai bungkuk berjalan undangan. Akhirnya dia pakai haram. Gara-gara apa ini? Gara-gara mengikut tulang yang bengkok.
maka banyaklah mengaji. Yang bengkok-bengkok ni harus diluruskan dengan pengajian, tapi dia lembut, dia tidak kasar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kau menjadi pakaian baginya dan dia menjadi pakaian bagimu. Kenapa Abdul Somad berani berceramah depan orang banyak? Karena pakaian menutup dirinya, menutupi cacat kekurangannya. Suami yang baik menutupi kelemahan pasangannya, bukan mengobral cerita ke sana kemari, karena dia sudah menjadi satu diri, min nafsin wahidatin, sejiwa, sediri, satu perasaan. Inilah yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang keenam, apa dia? Ketika tadi akad sudah selesai, maka di pundakmu ada tanggung jawab yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Dulu Daniel sendiri, begitu datang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun ambil wudhu, berjalan ke belakang kantor tafaku, solat di masjid samping sendiri, cukup. Tapi hari ini begitu azan berkumandang, kau ambil wudhu, SMS ke rumah, sudah solat. Jangan cuma nanya udah makan, solat. Tanggung jawab. Dulu bangun malam sendirian, ambil wudhu, usalli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala Allah. Tapi mulai nanti malam dia sudah mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Seorang laki-laki mengambil air, mercik wajah istrinya. Bangun. Itu kalau udah nikah 20 tahun. Tapi kalau Daniel, oh lembut. Wake up my darling, wake up my dear. Apa itu? Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum. Selama ini asal sudah pakai celana panjang, pakai baju, pakai peci, topi, datang ke masjid, selesai. Tapi sejak hari ini kau tak lagi